One, two, three, come on! Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Islamia, perwakilan dari kelompok 8 dengan judul materi Konseling Person Centered Therapy. Pendekatan Person Centered pertama kali diperkenalkan oleh Carl Rogers pada tahun 1902 sampai 1987 atau pada tahun 1940-an yang berdasar pada konsep humanistik psikolog. Rogers dikenal sebagai seorang revolusioner yang memberi kontribusi pada teori perkembangan yang berpengaruh terus-menerus pada bentuk konseling yang praktis. Asumsi dasar Rogers adalah bahwa manusia pada dasarnya dapat dipercaya, bahwa mereka memiliki potensi yang luas untuk memahami dirinya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri tanpa intervensi langsung dari terapi, dan mereka mampu tumbuh secara langsung jika mereka terlibat pada hubungan terapik yang spesifik. Secara temporer, terapi person centered adalah hasil dari proses evolusi yang berkelanjutan tetapi terbuka pada perubahan dan perbaikan. Rogers tidak menghadirkan teori person centered sebagai suatu pendekatan yang sudah pasti dan selesai. Pendekatan person centered menekan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya. Konsep pokok yang mendasari adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri atau self, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Menurut Rogers, konsep inti person centered adalah konsep tentang diri dan konsep menjadikan diri atau perubahan perwujudan diri. Pendekatan person centered dikembangkan oleh Carl Rogers sebagai hamparan keilmuan, merupakan cabang dari psikolog humanistik yang menekan model fenomenologis. Konseling person centered mula-mula dikembangkan pada tahun 1940-an sebagai reaksi terhadap konseling psikoanalitik. One, two, three, come on! Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Windawardani, perwakilan dari kelompok 8 yang akan membawakan materi mengenai konseling person centered therapy. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu teknik-teknik dan tahap-tahap person centered therapy itu sendiri. Nah, yang pertama, teknik person centered therapy. Terapi ini tidak memiliki metode atau teknik yang spesifik. Yang berperan penting adalah sikap-sikap terapis dan kepercayaan antara terapis dan klien dalam proses terapis ini. Terapis membangun hubungan yang membantu, di mana klien akan mengalami kebebasan untuk mengeksplorasi area-area kehidupannya yang dulunya diingkari atau didistorsinya. Terapis memandang klien sebagai narator aktif yang membangun terapi secara interaktif dan sinergis untuk perubahan yang positif. Dalam terapi ini, pada umumnya menggunakan teknik dasar mencakup mendengarkan, aktif, merefleksikan perasaan-perasaan atau pengalaman, menjelaskan dan hadir bagi klien. Perlu diketahui bahwa hubungan terapi lebih penting daripada teknis. Terapis harus membawa ke dalam sifat-sifat khas. Nah, sifat-sifat khas itu sendiri yaitu menerima, keselarasan, pemahaman, mampu mengkomunikasikan sifat-sifat khas, dan hubungan yang membawa akibat. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap person centered terapi. Nah, yang pertama, tahap-tahapnya yaitu 1. Klien datang ke terapis dalam kondisi tidak kongruensi dan tidak mengalami kecemasan. Kemudian yang kedua, saat klien menjumpai terapis dengan penuh harapan dapat memperoleh bantuan, jawaban atas permasalahan yang sedang dialami dan menemukan jalan atas kesulitan-kesulitannya. Kemudian yang ketiga, pada awal terapi klien menunjukkan perilaku, sikap, dan perasaannya yang kaku. Dia menyatakan permasalahan yang dialami kepada terapis secara permukaan dan belum menyatakan pribadi yang sangat dalam. Kemudian yang terakhir, klien mulai menghilangkan sikap dan perilaku, membuka diri terhadap pengalamannya, dan belajar untuk bersikap lebih matang dan lebih teraktualisasi dengan jalan menghilangkan pengalaman yang didistorsi. One, two, three, come on! Come on, come on. Wabarakatuh.
nama Dinul Fadila dari kelompok 8 dengan materi teknik-teknik pendekatan konseling person center, di mana saya akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu karakteristik atau ciri-ciri pendekatan person center, dan yang kedua yaitu peran dan fungsi terapis. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu karakteristik atau ciri-ciri pendekatan person center, di mana yang pertama yaitu fokus utama adalah kemampuan individu memecahkan masalah, bukan terpecahnya masalah. Dan yang kedua yaitu lebih mengutamakan sasaran perasaan daripada intelek. Dan yang ketiga yaitu masa kini lebih banyak diutamakan daripada masa lalu. Dan yang keempat yaitu pertumbuhan emosional terjadi dalam hubungan konseling. Dan yang kelima, proses terapi merupakan penyelesaian antara gambaran diri klien dengan keadaan dan pengalaman diri yang sesungguhnya. Dan yang terakhir adalah hubungan konselor dan klien merupakan situasi pengalaman terapeutik yang berkembang menuju kepada kepribadian klien yang integral dan mandiri. Peran dan fungsi terapis. Peran terapis pada pendekatan person center berakar pada cara-cara keberadaannya dan sikap-sikapnya, bukan pada penggunaan teknik-tekniknya, yang dirancang berfungsi membangun iklim konseling yang menunjang pertumbuhan klien, membangun hubungan yang membantu di mana klien akan mengalami kebebasan yang diperlukan untuk mengeksplorasi area hidupnya yang sekarang. Teori person center berpendapat bahwa fungsi terapis adalah harus hadir dan dapat diakses oleh klien dan untuk fokus pada pengalamannya segera. Pertama dan yang terutama, terapis harus bersedia secara real dalam hubungan dengan klien dengan kesejajaran, penerimaan, dan empatik. Terapis adalah katalisator untuk perubahan. Melihat klien dalam kategori diagnostik yang terbentuk sebelumnya, terapis bertemu dengan mereka dari waktu ke waktu dan memasuki dunia mereka. Melalui terapis, sikap tulus, peduli, rasa hormat, penerimaan, dukungan, dan pengertian, klien mampu melonggarkan pertahanan dan persepsinya yang kaku dan pindah ke tingkat yang lebih tinggi dari fungsi pribadi. Roger menetapkan 3 karakteristik yang harus dimiliki terapis guna menciptakan pertumbuhan, mempromosikan iklim di mana individu dapat bergerak maju dan menjadi apa yang mereka mau. Yang pertama yaitu congruence, yaitu setiap perasaan yang dialami oleh konselor harus ada jangkauannya, ada dalam kesadarannya, dan ia dapat mengkomunikasikannya. Dan yang kedua yaitu unconditional positive regard, yaitu penerimaan tanpa syarat, di mana konselor harus dapat memahami bahwa setiap orang yang dihadapinya memiliki nilai-nilai sendiri, kebutuhan yang berbeda dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu akurat empathic understanding, di mana konselor harus mampu berempati kepada orang yang meminta bantuan kepadanya. 1, 2, 3, come on! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan dari kelompok 8. Saya akan melanjutkan pemaparan materi kelompok kami, yaitu tujuan konseling. Tujuan konseling, pendekatan person bertujuan agar klien mencapai tingkat yang lebih tinggi secara mandiri. Fokus pada klien, tidak pada penyajian masalah klien. Roger 1977 menjelaskan bahwa tujuan terapi bukan sekedar pemecah masalah, tetapi untuk membantu klien untuk masuk ke dalam proses pertumbuhan, belajar dari masalah yang dihadapinya saat ini, dan akan membuatnya mampu menghadapi masalah-masalah yang akan datang. Roger 1961 menggambarkan orang-orang yang akan menjadi semakin teraktualisasi memiliki, yaitu yang pertama keterbukaan untuk pengalaman, yang kedua kepercayaan diri sendiri, yang ketiga sumber internal dan evaluasi, dan yang keempat kemauan untuk terus tumbuh. Bagian yang kedua, efektivitas.
Terapi person bisa efektif apabila terjalin hubungan yang baik. Ini mengandung 3 unsur penting, yaitu penerimaan yang hangat, keselarasaan dan kesejatian, serta empati yang akurat. Untuk memperoleh hasil maksimal dari terapi ini, maka perubahan kepribadian mengikuti model jika atau muka yang terdiri dari 3 bagian, yaitu syarat-syarat, proses, dan hasil. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani, akan memaparkan materi saya yang berjudul Kelebihan dan Kekurangan Terapi Person Konseling oleh Bimbingan dan Konseling. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, memberikan landasan humanistik bagi usaha memahami dunia subjektif klien, memberikan peluang kepada klien untuk sungguh-sungguh diterima dan didengar. Kedua, klien bisa menjadi diri sendiri sebab mereka tahu bahwa mereka tidak akan dievaluasi dan dihakimi. Ketiga, klien akan merasa bebas untuk bereksperimen dengan tingkah laku baru. Keempat, klien dapat diharapkan memikul tanggung jawab atas diri mereka sendiri. Selanjutnya, kekurangannya yaitu yang pertama, tidak semua konselor bisa mempraktekkan terapi person konseling, sebab banyak konselor yang tidak mempercayai filsafat yang melandasinya. Kedua, membatasi lingkup tanggapan dan gaya konseling mereka sendiri pada refleksi-refleksi dan mendengar secara empatik. Ketiga, terlalu menekankan pada aspek efektif, emosional, dan perasaan. Keempat, tidak bisa diaplikasikan pada kasus-kasus tertentu seperti psikopatologi yang parah. Yang terakhir, yang kelima, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk masalah yang ringan. Itulah hasil pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.